Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gimana tugasnya minggu-minggu kemarin? Gampang kan? Menulis surat Al-Fatihah sama menulis huruf hijaiyah ya. Jadi ibu kan kemarin juga memberikan tugas dari huruf Latin dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan ulangan tengah semester. Jadi yang harus dipelajari sama anak-anak ibu yang kelas 1 itu adalah dari pelajaran 1, pelajaran 2, sampai yang terakhir adalah pelajaran 3. Kemarin ibu sudah memberikan materi-materi juga dari YouTube yang udah kalian lihat. Nah, yuk sekarang ibu akan membahas apa aja sih yang akan keluar nanti ketika ulangan tengah semester. Coba sekarang dimulai buka buku paketnya halaman 1. Pelajaran 1 halaman 1. Di pelajaran 1 halaman 1 kemarin kita belajar tentang kasih sayang. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di situ kenapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Karena Allah sudah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk semua makhluknya, untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan, semuanya. Tapi yang paling banyak, yang paling beruntung itu adalah manusia, karena Allah menciptakan alam ini yang bisa dinikmati sepenuhnya oleh manusia. Seperti Allah menciptakan hewan-hewan yang bisa dimakan untuk gizi, untuk menambah gizi manusia, kayak ayam, protein. Itu kan suatu protein yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Terus kayak sayur-sayuran itu juga bisa membuat tubuh kita sehat, buah-buahan, air, dan sebagainya. Nah, coba dilanjut di halaman kedua. Di situ ada juga tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita kemarin udah belajar tentang itu, saling harus menjadi anak yang saling menolong dan membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Lanjut dibuka halaman 4, kita lihat di halaman 4 itu kemarin kita belajar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini masih ingat nggak artinya apa? Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih, pinter. Sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, itu jangan sampai lupa, soalnya nanti akan keluar di ulangan tengah semester. Ar-Rahman, sekali lagi yuk. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, pinter. Yang kedua, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, pinter. Allah Maha Pengasih. Gimana cara kita mengasihi sesama manusia? Kalau Allah mengasihi makhluknya, mengasihi manusia itu banyak ya. Dengan menciptakan alam semesta ini, itu udah termasuk kasih sayang Allah. Terus kalau kita sesama manusia, itu Bu, kita harus menolong teman yang kesusahan. Nah, pintar, itu juga salah satu kasih sayang sesama manusia. Nah, yang kedua, Ar-Rahman artinya Allah Maha Penyayang. Bagaimana sih cara kita menyayangi? Ada banyak cara kita menyayangi diri sendiri. Itu contohnya kalau kita sayang sama tubuh kita sendiri, kita harus membuat tubuh kita ini sehat. Bagaimana cara untuk sehat? Makan makanan bergizi, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh terlalu banyak minum es, itu karena akan membuat kita flu. Nah, kalau kita udah sakit, itu berarti kita sayang nggak sama diri kita?
Nah, tidak. Terus yang kedua, kita harus rajin olahraga, lari pagi, senam, atau bersepeda. Itu juga akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, seperti itu. Kasih sayang juga bukan hanya dilakukan kepada diri sendiri atau kepada sesama manusia, tapi kita juga harus memberikan kasih sayang kepada tumbuhan. Bagaimana caranya? Dengan menyiramnya dengan air setiap pagi supaya tanaman itu tidak layu dan tidak mati. Itu adalah salah satu contoh kasih sayang kita kepada tumbuhan. Selain kepada tumbuhan, kita juga memberikan kasih sayang kita kepada hewan. Kalau di depan rumahnya ada kucing, nah itu kita biarin aja atau kita beri makan. Kalau kita memiliki rasa kasih sayang, ketika kita melihat hewan yang ada di depan rumah kita, itu kita beri makan, kita beri minum, kita rawat dengan sebaik mungkin. Nah, itu adalah contoh kasih sayang kita kepada hewan. Pintar. Lanjut. Selanjutnya adalah pelajaran kedua. Pelajaran kedua itu tentang aku cinta Al-Quran. Nah, siapa yang tahu Al-Quran? Siapa yang pernah lihat Al-Quran? Ya, Al-Quran itu ada banyak ya, ada di mana-mana. Di rumah ibu ada Al-Quran, di musola ada Al-Quran, di masjid ada Al-Quran, di perpustakaan ada Al-Quran. Nah, anak-anak, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang dibawa, yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran, kitab suci yang dipegang oleh umat Islam. Pintar. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan seperti membaca Al-Quran atau belajar atau mengaji atau makan atau apalagi bermain kita atau bepergian, itu sebaiknya kita mengawali semua kegiatan yang kita lakukan dengan membaca basmalah. Membaca basmalah itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah kalimat basmalah yang harus kita baca terlebih dahulu sebelum kita menjalankan atau melakukan semua kegiatan kita. Nah, seperti itu. Coba lanjut di halaman 9. Itu adalah kita sudah mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Siapa yang kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk menghafalkan tepuk Al-Fatihah ya? Coba yuk bareng-bareng tepuk Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, pinter, sudah hafal? Nah, itu juga harus dihafalkan karena nanti akan keluar di soal ulangan tengah semester. Al-Fatihah itu adalah surat ke-1, terus diturunkan di kota Mekah. Ada berapa ayat? 7 ayat. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Nah, pintar. Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Oh, udah hafal semua? Pintar. Yuk coba baca bareng-bareng surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pintar. Coba langsung buka halaman 12. Di situ ada pesan Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau ingin memohon, ya Allah, aku pengen deh punya sepeda. Itu kita meminta dulu, berdoa dulu kepada Allah. Nanti insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Kayak gitu ya. Lanjut adalah di halaman 13 itu kita belajar tentang huruf hijaiyah. Sama seperti pelajaran BTQ ya. Yuk langsung buka halaman 15. Ada pelajaran ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah itu ada. Allah menciptakan alam semesta untuk siapa? Untuk manusia. Nah tuh ada hewan, ayam, ikan, tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Nah, pinter. Di sini tuh lihat alam semesta, bukti adanya siapa? Bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan alam semesta untuk manusia dan seluruh makhluknya. Kita harus titik-titik karena diciptakan oleh Allah. Bersyukur, kita harus bersyukur. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah karena kita sudah diciptakan di bumi ini oleh Allah. Kita beribadah karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ibu akan meminta kalian untuk menulis anggota tubuh kalian. Misalkan tulislah 5 anggota tubuh dan fungsinya. Berarti ada tangan ini fungsinya untuk apa, mulut fungsinya untuk apa, mata fungsinya untuk apa. Misalkan mata berfungsi untuk melihat. Nah, karena anggota tubuh ini adalah ciptaan Allah juga gitu. Terus mungkin cukup sampai di sini. Itu yang harus kalian pelajari, ditandai ya. Dari pelajaran 1, 2 sampai pelajaran ke-3 itu adalah pelajaran yang harus kalian pelajari supaya memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah ibu buat untuk ulangan tengah semester 2 minggu lagi kayaknya ya. Paham? Sudah mengerti semua? Jangan lupa dipelajari ya. Oke, terima kasih. Semangat belajar anak-anak semua. Semoga nilainya nanti memuaskan dan bagus-bagus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.